Ngejalanin hidup yang gitu-gitu aja kadang bikin kita cemas sama masa depan. Ngelihat orang udah naik jabatan, ada juga yang mungkin udah punya bisnis sendiri, ada juga yang mungkin udah nikah gitu ya. Tapi kita kayaknya kok masih di situ-situ aja gitu. Dan ini bikin kita jadi mikir gitu kan, nanti masa depan gue gimana ya gitu. 5 tahun ke depan gue jadi apa ya? Dan ya kalau masih gini-gini aja kayak gimana ya? Nah, ini bikin kita overthinking dan akhirnya ya terus-menerus mikir terus kan gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah makin dipikirin, ya ini malah makin bikin cemas gitu. Yang lebih parah lagi kadang bikin kita tuh ya jadi hopeless sama masa depan. Putus asa aja gitu. Seakan-akan ya nggak ada harapan gitu untuk masa depan. Dan ini bikin kita ya jadinya kebanyakan dari kita bingung gitu mau ngapain. Atau malah lebih fokus ke overthinkingnya dibandingkan sama actionnya. Dan ini bikin kita ya jadi nggak yakin gitu kan. Kalau misalnya di masa depan itu akan terjadi hal baik. Nah, buat lo yang lagi ada di kondisi kayak gini, ya nggak apa-apa. Tenang aja dulu gitu. Karena lewat video ini lo bakal tahu kenapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi gitu. Kenapa sih lo overthinking? Kenapa lo putus asa gitu ya. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya dan supaya lo bisa dapat kado spesial dari gue ya di video kali ini. Sebenarnya ngerasa putus asa itu nggak apa-apa dan wajar-wajar aja ketika lo berhadapan sama suatu hal ya di hidup lo gitu yang mungkin cukup besar gitu dan cukup negatif buat lo proses secara langsung. Contohnya apa? Misal kecelakaan, bencana alam, putus hubungan maupun misalnya PHK gitu. Tapi keputusasaan yang dialami kalau misalnya dialami terus-menerus ini bisa jadi berbahaya buat kesehatan mental kita. Rasa putus asa yang mungkin kita alami itu bisa ngebunuh semua harapan baik yang kita punya buat masa depan. Salah satunya adalah ketika lo terus-menerus mikir bahwa ya mungkin hanya akan terjadi hal yang negatif di masa depan kita. Padahal sebenarnya enggak gitu. Beberapa penelitian nunjukin kalau misalnya keputusasaan itu bisa muncul karena pemikiran yang berulang. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi ya, lo cuma mikirin hal yang buruk yang terjadi di masa depan. Nah, yang akhirnya bikin lo mikir kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Atau kayaknya gue bakal gagal deh. Dan ya ini lo pikirin terus-terusan. Dan dilakuin berulang-ulang juga. Nah karena fenomena itu kali ini gue bakal nyoba jelasin fenomena ini ya pakai teori Future Oriented Repetitive Thought. Atau kita singkat sebagai FORT gitu. Sebenarnya agak ribet ya namanya. Tapi ya kalau misalnya secara awam kita bisa aja nyebut ini sebagai overthinking terhadap masa depan gitu. Cemas terhadap masa depan lah intinya. Jadi si FORT ini atau Future Oriented Repetitive Thought itu adalah overthinking gitu. Yang memang kalau nggak diselesaikan bisa bikin orang bisa jadi kena depresi atau bisa mengalami gangguan mental lainnya. Nah kenapa ini bisa terjadi? Well kayak yang udah gue jelasin ya di awal. Kalau misalnya lo terus-terusan mikir tentang masa depan, apalagi lo mikirin negatifnya terus, ya ini bakal bikin lo cenderung ngerasa putus asa. Nah dari perasaan putus asa inilah yang kemungkinan bakal bisa bikin lo mengalami ya itu ya depresi atau gangguan mental lainnya. Walaupun sebenarnya nggak selamanya overthinking ini akan berakhir jadi depresi gitu. Selama memang lo atasi dan lo tangani. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mengatasinya? Well, mungkin jawaban yang paling sering lo denger adalah ya dengan misalnya berpikir positif dan lain sebagainya gitu. Tapi, sebenarnya memang buat sebagian orang, mengubah pikiran negatif jadi positif itu bukan hal yang mudah gitu. Termasuk ya gue juga. Jadi, sebenarnya sebelum lo mengubah pikiran lo jadi positif atau maksa mungkin jadinya ya, mending lo coba cara-cara sederhana gitu. Daripada misalnya toxic positivity dan lain sebagainya, coba pakai tips-tips sederhana ini. Pertama, coba lo mulai dengan mengakui aja dulu apa yang lo pikirin gitu. Coba lo pikirin deh, sebenarnya lo lagi mikir apa sih dan sadari dan akui bahwa saat ini lo lagi merasakan hal yang memang mengganggu lo gitu. Nah, ketika pikiran buruk itu muncul dan mengganggu lo, ya lo akui aja dulu gitu bahwa oh gue lagi punya pikiran negatif gitu. Jadi kayak disadari, diterima dulu aja gitu ya. Diakui dan diterima. Nah habis itu, apa yang mesti lo lakuin? Habis itu lo coba pelan-pelan refleksi diri dan pahami pola pikir lo. Sebenarnya apa sih yang bikin lo mikir negatif gitu? Kenapa sih lo jadi cemas gitu? Apa sih penyebabnya? Nah, biasanya ketika lo overthinking soal masa depan itu ada pola juga kapan munculnya. Mungkin munculnya tiap kali lo mau tidur. Atau tiap kali lo dapet email penolakan kerja. Atau ketika IPK lo keluar gitu ya.
Atau mungkin ya banyak lah ya. Intinya lo cari tahu triggernya tuh kapan gitu. Ada polanya tuh kapan. Dengan lo tahu kapan dia munculnya, lo bisa jadi makin tahu nih apa yang jadi penyebab pikiran negatif lo muncul. Nah setelah lo tahu penyebabnya, lo bisa belajar nih buat ngendaliin gimana cara ngeresponnya. Nah kadang ketika kita lagi kecewa atau kita nyesel gitu ya, sama apa yang terjadi di hidup kita dan bikin kita jadi overthinking tentang masa depan, mikir negatif gitu ya. Seringkali memang ada kata seharusnya yang muncul di otak kita. Seharusnya tuh gue kayak gini, seharusnya tuh gue kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kontraproduktif alias nggak produktif buat kita. Kenapa? Kadang kata seharusnya ini ngasih beban lebih ke diri kita sendiri gitu. Yang ini akhirnya malah ngebuat diri kita semakin kecewa dan mungkin jadi putus asa, yang harusnya ngelakuin perbaikan diri malah jadi stuck gitu. Kenapa? Karena kita malah jadi overthinking. Karena udah terlalu putus asa. Dan kata seharusnya juga bisa jadi malah bikin kita makin cemas. Kenapa? Karena ada suatu keharusan gitu yang nggak bisa lo lakuin. Mungkin lo mikirnya lo nggak bisa ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya gue boleh ngasih saran, coba minimalisir untuk ngomong seharusnya gitu ya. Ketika lo memang baru banget mengalami kejadian yang ngebuat lo kecewa. Jadi coba atur juga kata-kata yang ada di pikiran lo. Selanjutnya adalah lo bisa pelan-pelan nih mulai menata pikiran negatif ini. Ketika lo ngelakuin kesalahan, lo bisa bisikin pelan-pelan ke diri lo. Oke, gue saat ini ngelakuin kesalahan dan tapi kemarin gue udah berusaha sebaik mungkin dan ya udah, kedepannya gue mau berusaha untuk tidak melakukannya lagi gitu ya. Nah ini bakal bikin lo lebih termotivasi karena ya lo jadi memotivasi diri lo sendiri bahwa kedepannya lo bakal jadi lebih baik gitu. Bukan malah bikin makin terpuruk. Dan daripada kita fokus memang sama overthinking kita atau sama ya pikiran kita tentang masa depan yang negatif, mendingan kita buat langkah-langkah kecil yang bisa bikin diri kita lebih baik lagi gitu ya. Itu juga salah satu filosofi dari 1% ya. Kenapa nama kita 1%? Karena kita percaya bahwa ya untuk menjadi lebih baik ya lo cukup dengan berkembang dan belajar 1% setiap harinya. Nah ini memang jarang ya atau bahkan nggak pernah kita pelajari di sekolah. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting lo sadar ketika lo overthinking, ketika lo berpikir negatif, ya lo do something gitu. Contohnya gimana? Misal, ketika lo ngerasa lagi gak baik-baik aja, misalnya lo ngerasa berpikir negatif terus gitu ya lo bisa misalnya cari bantuan, entah itu ke temen lo, atau ke mentor 1% misalnya, atau ke psikolog 1% ya, bisa dengan apapun ya gitu. Pokoknya lakuin aja langkah sederhana yang bisa bikin diri lo lebih baik gitu. Nah, kebetulan juga, kalau misalnya lo mau belajar dan mengenal lebih dalam tentang overthinking, tentang cemas ke masa depan gitu ya, dan belajar langsung gitu ya dari para ahli, lo bisa ikut webinar 1% yang bakal ngebahas tentang gimana caranya mengatasi kecemasan terhadap ketidakpastian masa depan. Nah, ini webinar ini bakal diadain di tanggal 6 Februari gitu 2021 dan di sini lo bakal dapat apa aja? Lo bakal dapat materi langsung gitu ya tentang gimana caranya mengatasi pikiran negatif, mengatasi overthinking dan bisa nanya langsung sama pembicaranya. Ada siapa aja di sini? Well, ada psikolognya 1%, Kak Melisa dan juga Farhana, salah satu mentor 1%. Nah setelah webinar, lo juga bakal tergabung di grup chat nih, grup komunitas Telegram, di mana lo bisa diskusi lebih dalam soal masalah kecemasan ini, masalah overthinking ini, masalah pikiran negatif ini gitu. Dan sisanya lo juga bakal dapat banyak ya, ada sertifikat, ada psikotes, ada worksheet untuk menunjang pembelajaran lo terkait dengan overthinking ini. Nah kebetulan, buat lo yang nonton video ini sampai habis, nah kado spesialnya tadi kan udah gue bilang ya di awal, kado spesialnya adalah promo khusus buat webinar ini. Lo tinggal masukin kode di layar ini buat dapetin diskon sampai dengan 25.000 gitu. Jadi tunggu apa lagi? Ya langsung aja ya, kalau misalnya lo tertarik untuk tahu lebih lanjut, silakan klik link yang udah gue taruh di deskripsi gitu ya. Atau lo bisa klik 1%.net gitu untuk ngecek webinarnya tuh ada apa aja dan mungkin sekalian beli juga karena lagi ada diskon kan gitu ya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well pastinya gue tunggu lo di webinar 1%. Oke, thanks.